tapi lebih pada soal hari ini saya berproses dengan rasa, bekerja pun harus dengan rasa. Yang pada akhirnya bisa memaksimalkan apa yang memang selama 5 tahun ke depan ya mungkin bisa lebih baik lagi. Raihan kemarin suara 4.000, bisa jadi mungkin ke depan masa tinggal bagaimana saya berbuat lebih, mungkin komitmennya akan makin tebal nantinya. Sepakat dengan pernyataan Pak Kamal tadi bahwa ketika calon hanya menawarkan program visi misi saja, ya hasilnya masyarakat akan menilai dengan sepihak. Disebut dengan Taringgo Raya, alhamdulillah. Dengan tergantungnya di Taringgo Raya itu terbentuk jadi goal dari 3 desa juga gitu. Ini salah satu tim ses namanya Pak Dadan yang sudah membentuk kemenangan dari Pak Kamal nomor 2. Seperti apa strategi kemarin kemenangan untuk Pak Kamal, Pak, untuk 3 desa? Strateginya yang penting isinya satukan dulu hatinya. Itu aja sih, kompakannya begitu. Kompakan ya, simpel ya, Pak. Disatukan 3 desa, Pak ya. Nah, ini juga salah satu kemenangan dari Pak Kamal ya, caleg 2024, dimana bisa sampai 3 desa bersatu, Pak Jona. Ya, kalau menurut saya sih konsisten aja dengan satu tujuan, satu pilihan, gitu aja. Dia bersatu ya? Ya bersatu untuk maju, untuk perubahan, Taringgo Raya merdeka. Jadi fokus dengan desa. Fokus aja, fokus. Strateginya kita bersatu di tiap-tiap desa dan semua berhasil kita lakukan. Ya. Door to door, dari rumah ke rumah, jemput bola. 3 desa bisa bersatu ini gimana, Pak? Ya, salah satunya peran-peran para tokoh, para rekan-rekan tim ses jadi digabungin satu, kemudian disebut dengan Taringgo Raya, alhamdulillah. Dengan tergantungnya di Taringgo Raya itu terbentuk jadi goal dari 3 desa juga gitu. Dan ini juga ada Om Darus selaku kemenangan dari tim 2 Pak Kamal. Apa yang kemarin diterapkan, Pak, untuk 3 desa, Pak? Ya lebih kebersamaan aja sehingga kami sukses dan berhasil, alhamdulillah. Ya sama seperti yang disampaikan sama Om Darus sama Bang Boy, intinya kebersamaan. Di samping itu juga karena memang alhamdulillah ya calon kita itu sangat berbobot gitu. Sudah ada sepak terjangnya lah. Jadi masyarakat udah pada tahu. Dan ini juga ya, Pak Baban, selamat sore, Pak. Sore. Tim ses kemenangan dari Pak Kamal nomor 2. Strategi apa yang Bapak terapkan di 3 desa, Pak, untuk kemenangan kemarin, Pak? Strategi apa yang diterapkan kemenangan Pak Kamal kemarin di 3 desa? Abang jawab nak. Dari awal kita udah ngomong bahwa yang pertama yang mesti kita bangun adalah emosi, lalu kemudian rasa, setelah itu baru muncul komitmen. Itu sebetulnya kuncinya. Jadi saya tidak bilang bahwa ini sukses tim, sukses relawan, tetapi sukses semua masyarakat desa Taringgo Raya lah sebetulnya. Kenapa? Karena diproses oleh teman-teman relawan, lalu ditambah juga teman-teman di masyarakatnya yang memang punya komitmen, punya rasa, punya emosi yang sama. Karena kalau misalkan udah emosinya nggak sama ya susah. Jadi frekuensinya disamakan dulu. Melalui apa? Melalui emosi, melalui rasa, lalu muncul komitmen. Oke. Dan kenapa bisa terjadi di 3 desa, Pak? Tidak keluar, ya, intinya kan dapil 3 itu kan banyak, Pak. Kenapa Bapak fokus di 3 desa, Pak? Sebetulnya tadi juga dari awal saya udah ngomong beresiko juga, tetapi lagi-lagi balik lagi kalau misalkan kita mengandalkan rasa, mengandalkan emosi, maka semua juga bukan hal mustahil untuk bisa diciptakan. Karena kuncinya adalah apapun itu kuncinya harus emosi dulu. Main rasa, main emosi, muncul komitmen. Walaupun memang pada prinsipnya agak gambling juga. Karena memang kan gencaran di play gitu kan sama aja perang batin lah. Semua juga pasti nyerang, semua pasti. Tapi ketika saya coba masuk bersama teman-teman relawan, lalu coba saya berbau dengan masyarakat desa Taringgo Raya pada umumnya, sudah terbentuk komitmen dari mulai emosi, lalu muncul rasa, lalu muncullah komitmen yang sama. Nah, tinggal persoalan ke depan. Ini yang paling berat buat saya sebenarnya. Bagaimana mempertahankan ini?
Kan itu berarti meren diantaranya saya yang harus berbuat lebih untuk masyarakat Taringgo-Raya, biar nanti di kemudian hari siapapun penerus saya ataupun mungkin bisa siapa saja lah ya, tidak mau hese deui lah ke orang Sunda, mau hese deui, mau susah lagi untuk kemudian membangun emosi-emosi lagi. Persoalannya tinggal bagaimana saya bekerja dengan baik, lalu bagaimana calon-calon ke depan yang akan meneruskan juga berbuat baik hal yang sama, kan gitu. Harapan Bapak atau istilahnya kenapa pengen ikut daftar atau nyalek di Dapil 3? Harapan Bapak pengen seperti apa, Pak? Ya semua juga sama lah pada prinsipnya, yang berbuat yang terbaik untuk tempat kelahirannya. Itu yang paling penting, karena ngomong pilegan, ngomong dapil, lalu ngomong tempat di mana dia besar, tempat di mana dia berbuat nantinya. Kalau cuma dengan seukur yang jadi, mungkin bisa jadi di Purwakarta saya ikut juga bisa jadi, tapi bukan soal itu, bukan soal itu, tapi lebih pada soal hari ini saya berproses dengan rasa, bekerja pun harus dengan rasa. Yang pada akhirnya bisa memaksimalkan apa yang memang selama 5 tahun ke depan. Ya mungkin bisa lebih baik lagi. Raihan kemarin suara 4.000, bisa jadi mungkin ke depan masa tinggal bagaimana saya berbuat lebih, mungkin komitmennya akan makin tebal nantinya. Oke, luar biasa ya. Makasih Pak Kamal, makasih buat semuanya juga tim. Sukses buat Pak Kamal ya, Pak Kamal ya. Mohon sadayana. Yang jelas dari saya yang paling penting hari ini saya masih mengawal suara sampai di bulan Maret. Walaupun memang secara de facto memang sudah ada, tinggal kalau kata teman-teman tinggal de jure penetapan secara hukumnya, legal formalnya. Tetapi yang jelas sampai saat ini saya merasa bangga, lalu kemudian menyampaikan banyak terima kasih untuk seluruh masyarakat Dapil 3, khususnya masyarakat Taringgo-Raya. Saya belum bisa berbuat apa-apa, tapi tunggu saja nanti. Oke, terima kasih Pak Kamal. Gitu ya. Nah, dan akhirnya di sini juga ada Bapak Eep ya, selaku Kepala Desa Taringgo Tonggo. Kebetulan di sini lagi ngopi bareng ya. Ini kita tanya langsung untuk Pak Eep nih, tanggapan Pak Eep terkait ada calon yang istilahnya bisa dibilang sukses atau kepilih. Nah, tanggapan Pak Eep selaku Kepala Desa seperti apa terhadap calon dengan masyarakat yang begitu antusias di wilayah khususnya Taringgo-Raya? Sederhana saja barangkali karena pemilu pileg itu bukan hanya kali ini, terus kemudian Taringgo-Raya pun bukan baru sekarang ada caleg yang ikut kontestasi di pileg sekarang. Sudah ada 3 dengan yang sekarang lah, yang jadi ya 3. Tapi pemilu sekarang berbeda. Sepakat dengan pernyataan Pak Kamal tadi bahwa ketika calon hanya menawarkan program visi misi saja, ya hasilnya masyarakat akan menilai dengan sepihak. Tetapi kalau sudah rasa dipakai ke lapangan, ya mau tidak mau masyarakat itu mengikuti irama itu. Nah, jadi saya yakin dengan keberhasilan di Taringgo-Raya suara Pak Kamal mencapai 4.000 itu bukan secara kebetulan, itu upaya yang luar biasa. Pertama upaya dari calon itu sendiri, kemudian upaya dari tim itu sendiri, dan pada akhirnya masyarakat itu sendiri. Di 3 komponen itu jadi satu kesatuan. Kebayang kalau misalkan ini upaya hanya dilakukan oleh tim saja, dilakukan oleh calon saja, sementara masyarakatnya antipati, tetap saja tidak akan nyambung gitu. Nah, ini artinya bahwa ini sebuah keberhasilan yang luar biasa menurut saya, dan saya pun selaku Kepala Desa merasa bangga pada warga masyarakat Taringgo Tonggo, Taringgo Tengah, dan Sukadami yang hari ini sudah memilih calon yang memang dinilai layak. Jadi kalau bahasa politisi bilang itu jangan jual kucing dalam karung lah. Nah, hari ini sudah dibuktikan karena satu, kapabilitas calon yang ditawarkan oleh teman-teman tim di lapangan itu bukan barang baru. Kemudian sudah teruji juga, sudah banyak memberikan kontribusi bagi Desa Taringgo Tengah dan Sukadami. Nah, itu barangkali menjadi sebuah poin plus bagi para pemilih di Taringgo. Memang secara keseluruhan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, karena ini hal yang baru. Jujur saja hal yang baru, karena dari beberapa calon ke belakang itu tidak ada yang bisa menembus 4.000 angka, 4.000 pemilih, 4.000 suara dari 3 desa itu.
Tapi Pak, di sini banyak juga yang istilahnya ada yang menyalonkan nggak di Desa Taringuraya gitu? Ada yang selain Pak Kamal? Ada Taringuraya ada. Ya artinya ada 3 calon lah pileg sekarang itu. Tanpa harus saya sebutkan nama-namanya, yang jelas ada 3 calon dengan partai yang berbeda. Tapi bagi saya itu bukan sebuah kompetitor lah, tetapi bukti bahwa masyarakat itu bisa memilih siapa yang layak dan siapa yang mampu pada akhirnya gitu. Oh, jadi tidak tunggal ya Pak Kamal dengan perolehan suara segitu ya? Enggak. Ada tiga calon yang memang hari ini menjadi kontestan di Pileg 2024. Oke, dan gini saya mau nanya Pak, harapan Bapak untuk Pak Kamal nih terhadap Taringuraya itu seperti apa Pak? Harapan Bapak? Harapan jangka dekat saya adalah buru-buru dilantik lah. Saya yang buru-buru nganter ke Purwakarta. Oke. Batur kan, kurang mau nganter, nggak doakeun gitu. Terima kasih Pak. Kemudian jangka panjangnya adalah betul tadi kata teman-teman bahwa Pak Kamal itu tidak akan terlalu terlalu rumit lah, karena konstelasinya ada di 3 wilayah terbanyak, meskipun pada akhirnya ada sebuah keharusan tetap harus membina dapil gitu. Tapi kan aturan sekarang mengatakan bahwa yang namanya reses itu adalah agenda dewan mengunjungi mengunjungi pemilih itu. Mengunjungi pemilihnya ya, kalau misalkan dibilang pemilihnya ada di Taringuraya ya pasti itu yang menjadi fokusnya gitu. Nah, itu dikembalikan kepada sebuah regulasi yang ada pada akhirnya gitu. Artinya bahwa Pak Kamal ini pertama akan cukup mudah mengabdikan dirinya sebagai dewan yang bisa diandalkan untuk tahun 2024 sampai 2029. Oke, terima kasih. Baik.